Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan siap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Partai Nasdem sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk negeri ini, dan insya Allah niat baik, keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita akan bisa tercapai. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrim, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut. Partai Nasdem saat ini dipastikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilihan presiden Pilpres tahun 2024 mendatang. Sekarang ini, ex-gubernur DKI Jakarta itu pun sudah memulai safari politiknya ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Menanggapi Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya, Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menilai hal itu adalah sebuah perjudian. Orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrim, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang gak jelas, punya efek kepada massa, yaitu elektabilitas, punya efek kepada bohir. Wah, kalau presidennya kayak gini saya gak mau bayar dong. Hari ini saya kenal Anies tahun 97, saya jemput dia, bersama dia jemput Pak Amin Rais untuk suruh pidato tentang suksesi. 97 Pak Harto masih presiden. Kami nonton Pak Amin setelah kami jemput di PP Muhammadiyah. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini, perbaiki sistemnya. Apa yang dikatakan Jumur tadi ini, kan ini kemarahan kita. Fahri menilai, selama ini Nasdem berkampanye untuk melawan oposisi yang tidak bukan adalah masanya Anies Baswedan, karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Tadi kan soal Nasdem partai perjudian gitu, iya, kata Bang Fahri kan tadi sebut Nasdem dengan Anies ini perjudiannya sangat tinggi. Iya. Itu gimana Bang analisanya? Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua massa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu melihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Sama Anies Baswedan juga demikian. Dia akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Apakah dua jenis massa ini, massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini, massanya Nasdem adalah massa yang senang kepada Pak Jokowi? Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Dia selama ini berkampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi, itu perjudian, kata Fahri kepada wartawan dikutip pada Rabu tanggal 16 November tahun 2022. Bagaimana kalau efeknya semua massa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu melihat Nasdem bersama oposisi tiba-tiba kabur? Bagaimana kalau itu terjadi, sambungnya. Kemudian, Fahri pun menilai dari sisi segmentasi elektoral pendukung yang mana kata dia, pendukung Anies dan Nasdem sangat berbeda jauh. Orang itu, merasa capek di pinggir gelanggang. Tiba-tiba yang tarung ini mantan-mantan gubernur. Yang tidak punya partai politik, tidak pernah kerja buat partai politik.
Mau demokrasi sehat apa kayak begini? Yang nyohor beda sama yang capek. Nah, ini hentikan gitu loh. Berani nggak kita hentikan ini? Waduh, tepuk Saya tangan. mau minta intelektual begitu cara berpikirnya. Kenapa sih ikut-ikutan membohongi diri terus? Bagaimana mau mencalonkan orang nggak punya tiket? Katanya wajib mencalonkan, orang nggak punya tiket kok. Kita harus meyakini ke depan itu dalam demokrasi kita, harusnya orang tuh kalau mau maju itu harus punya partai. Itu demokrasi itu adalah penguatan partai politik. Orang-orang partai ini kadang-kadang kerja tanpa mikirkan popularitas. Tapi di luar sana ada orang-orang seperti Anies, nggak ngurus partai, kerjaannya itu membangun popularitas. Masanya Nasdem adalah masa yang senang kepada Pak Jokowi, apa bisa disatukan? Itu perjudian, belum tentu bisa nyatu, ucapnya. Lebih lanjut, dari sisi pendukung Anies Baswedan, mantan Ketua DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019 itu menilai bahwa bisa saja pendukungnya beralih ke kandidat lainnya. Pasalnya, baik Anies ataupun Nasdem akan mengumpulkan massa dengan jenis yang berbeda. Dia, Anies, akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Nasdem. Apakah dua jenis massa ini? Massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini, tuturnya. Sementara itu, Partai Gelora, Terang Fahri, masih belum menentukan siapa bakal didukung sebagai Capres 2024 mendatang. Fahri menyebutkan saat ini pihaknya tengah fokus untuk perbaikan internal. Kita ke perbaikan sistem dulu, kandidat mah belakangan aja ya, yang penting perbaikan sistem itu gimana. Makanya kita sekarang ini berbicara tentang itu dulu, soal kandidat mah soal gampang, kata Fahri. Ia menyarankan agar kedepannya setiap partai politik parpol yang ada harus lebih berani untuk mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden. Kalau kita punya kesempatan maju jadi calon presiden pasti kita punya calon sendiri, enggak mungkin kita nyuruh orang lain, ucap dia. Harusnya ke depan parpol tuh ketua umumnya maju jadi capres, supaya kita tahu partai itu didirikan untuk maksud ketua umum jadi presiden, berarti idenya akan diwakili oleh ketua umum, sambungnya. Fahri pun menilai saat ini parpol tidak berani untuk mencalonkan ketua umumnya lantaran tidak memiliki popularitas yang tinggi. Ini enggak, karena mereka nggak populer malah takut. Potonglah popularitas itu dengan mengambil proses nominasi. Nominasi dulu baru popularitas, bukan sebaliknya, jelasnya. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 24. Ya, mungkin sebagian besar audiens ini ya kecewa. Ini Rahmani brengsek nih. Apakah yang disampaikan Fahri Hamzah itu betul adanya atau ada motivasi lain dari Fahri Hamzah? Kira-kira apa pendapat Anda?